Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardelia Harefa dengan NIM 251021200012. Hari ini saya akan menjelaskan tentang pengembangan obat baru. Nah, pengembangan obat baru ini dimulai dari tahap drugs discovery atau penemuan obat, kemudian masuk pada tahap kedua yaitu uji non-klinik, kemudian tahap ketiga yaitu uji klinik, kemudian tahap keempat yaitu registrasi, dan tahap kelima yaitu pemantauan post-market. Pengembangan obat baru merupakan suatu proses ilmiah yang sangat panjang, kompleks, dan sistematis. Nah, hal ini bertujuan untuk menghasilkan satu senyawa yang aman, efektif, dan dapat digunakan untuk mengobati atau mencegah penyakit pada manusia. Nah, proses ini biasanya memakan waktu sekitar 10 hingga 15 tahun. Nah, perjalanan obat ini di laboratorium dimulai pada tahap drugs discovery. Nah, pada tahap ini, penemuan obat ini dimulai dengan memahami penyakit secara mendalam. Nah, dalam konteks penyakit kompleks seperti Alzheimer, pendekatan yang digunakan tidak lagi sederhana, melainkan menggunakan analisis sistem biologi secara menyeluruh. Kemudian, untuk menyaring ribuan kandidat ini, ilmuwan menggunakan sebuah standar fisik yang disebut standar Lipsky atau Rule of Five, yang dimana sebuah molekul dianggap layak jadi obat minum jika memiliki berat molekul di bawah 500 Dalton atau tidak terlalu gendut saat masuk sel. Nah, serta memiliki nilai log P di bawah 5, dan nilai log P ini merupakan kunci keseimbangan, yang dimana obat juga harus cukup suka lemak agar bisa menembus dinding sel yang berminyak, tapi juga harus suka air agar bisa mengalir di dalam darah. Setelah obat memenuhi syarat Lipsky, maka obat akan masuk pada tahap selanjutnya. Nah, tahap selanjutnya merupakan identifikasi dan validasi target. Nah, pada tahap ini, ilmuwan akan berusaha menemukan target biologis yang benar-benar relevan dengan penyakit yang akan dituju. Nah, seperti protein, gen, atau jalur molekuler lainnya. Nah, proses ini dilakukan dengan menganalisis data biologis menggunakan teknologi terbarukan seperti genomik, proteomik, dan metabolimik yang memungkinkan ilmuwan untuk membandingkan kondisi normal dengan kondisi penyakit. Nah, karena data yang dihasilkan sangat besar, maka digunakan bantuan kecerdasan buatan atau machine learning untuk mengidentifikasi target yang paling potensial atau disebut druggable target. Jika perubahan pada target tersebut menyebabkan perubahan pada penyakit, maka target dianggap valid dan dapat dilanjutkan pada. Setelah target ditentukan, maka proses berlanjut ke tahap identifikasi HIT, yaitu pencarian molekul kecil yang dapat berinteraksi dengan target tersebut. Nah, tahap ini merupakan proses penyaringan besar-besaran terhadap ribuan hingga jutaan senyawa kandidat yang memiliki aktivitas biologi. Nah, senyawa yang telah ditemukan kemudian akan dioptimasi menjadi lead compound dengan meningkatkan efektivitas dan keamanannya. Kemudian, setelah itu masuk pada tahap preklinis, yaitu pengujian pada sel in vitro dan hewan in vivo untuk mengevaluasi keamanan dan efektivitas awalnya. Dalam tahap ini, konsep penting yang harus dipahami adalah ATME. ATME yaitu bagaimana obat bisa diserap, didistribusikan, dimetabolisme, dan diekskresikan dalam tubuh. Nah, setelah ribuan senyawa tersebut disaring dan menyisakan sekitar 250 kandidat obat, maka dimulailah tahap uji non-klinis atau preklinikal. Di sini, obat diuji pada sel in vitro dan hewan percobaan atau in vivo. Nah, fokus utamanya adalah memahami ATME, di mana sebuah konsep krusial yang digambarkan dalam grafik. ATME menjelaskan bagaimana nasib obat di dalam tubuh. Yang pertama yaitu bagaimana ia diserap, yaitu absorpsi, kemudian bagaimana ia disebarkan ke seluruh jaringan tubuh atau distribusi, kemudian bagaimana hati merombak zat tersebut agar tidak menjadi racun, yaitu metabolisme, dan bagaimana sisa-sisa yang dibuang melalui ginjal atau empedu, yaitu ekskresi. Jika grafik ATME menunjukkan bahwa obat tersebut terlalu cepat dibuang sebelum sempat bekerja, atau justru mengendap terlalu lama dan meracuni organ, maka pengembangan obat tersebut akan langsung diberhentikan.
Jika hasil preklinis menunjukkan bahwa senyawa relatif aman, maka proses dilanjutkan ke tahap uji klinis pada manusia yang terdiri dari 4 fase. Jika calon obat tersebut terbukti aman pada hewan, maka ia akan memasuki gerbang yang sangat menentukan, yaitu uji klinis pada manusia. Nah, berdasarkan bagian fase klinis, tahap ini terbagi menjadi 4 langkah yang besar, yaitu pertama fase 1 yang melibatkan 2-100 sukarelawan yang sehat. Kemudian di sini fokusnya bukan menyembuhkan, melainkan memastikan bahwa zat tersebut tidak berbahaya bagi tubuh manusia. Kemudian selanjutnya yaitu fase 2 yang melibatkan 100-500 orang sakit untuk memulai melihat kemanjuran obat tersebut. Nah, jika berhasil, maka masuklah ke fase 3, yaitu pengujian masif pada ribuan pasien. Nah, pada fase ketiga ini, kita membandingkan obat baru dengan obat standar yang sudah ada. Kemudian, biasanya sekitar 5 kandidat yang akan berhasil mencapai tahap ini. Dan tingkat kegagalannya ini sangat tinggi, yaitu mencapai 90%. Karena kegagalan ini sering terjadi karena obat tidak seefektif yang dibayangkan atau memiliki efek samping tersembunyi yang baru muncul ketika diuji pada populasi besar. Setelah melewati badan uji klinis, maka data yang terkumpul biasanya mencapai ribuan halaman akan diajukan ke badan pengawas seperti BPOM atau FDA untuk mendapatkan izin edar. Jika disetujui, barulah satu obat yang tangguh ini boleh dijual di apotek. Kemudian tahap selanjutnya yaitu fase 4 atau post-market surveillance, yang dimana ilmuwan akan memantau keamanan obat ini setelah digunakan oleh jutaan orang dalam jangka waktu lama. Dan biasanya banyak obat yang akhirnya ditarik dari pasar atau dosisnya diubah total setelah ditemukan efek samping yang langka atau tidak terdeteksi setelah atau pada awal uji klinis. Nah, dari fase-fase di atas, maka kita dapat melihat bahwa pengembangan obat baru bukanlah sekedar mencampur zat kimia, melainkan bagaimana sebuah proses estafet penyaringan yang sangat ketat, yang dimana dari ribuan kandidat awal, sistem ini akan dirancang untuk menggugurkan senyawa yang lemah dan hanya meloloskan satu yang terbaik. Di masa depan, dunia farmasi tidak lagi hanya berfokus pada apa obatnya, tetapi bagaimana cara menghantarkan ke titik yang sakit. Berdasarkan gambar dan penjelasan yang kita lihat bahwa teknologi drug delivery system merupakan sistem di mana era pengobatan lebih presisi. Ilmuwan mengembangkan microneedle pads, sebuah koyo dengan jarum mikroskopis yang menyuntikkan obat ke kulit tanpa rasa sakit. Ada juga penggunaan nanopartikel atau partikel berukuran nano yang bertindak sebagai kurir pintar, yang dimana mereka membungkus zat obat agar tidak hancur di lambung dan hanya melepaskan isinya saat sudah sampai tepat di sel kanker. Teknologi lain yang sudah ada di masa sekarang seperti antibody drug conjugate dan sistem implan terkendali yang dimana memastikan obat bekerja di tempat yang tepat dengan dosis yang sangat akurat, yang meminimalkan efek samping dan memaksimalkan kesembuhan. Seluruh proses panjang dari 15.000 senyawa ini hingga menjadi satu teknologi obat pengantaran yang canggih ini menunjukkan betapa berharganya setiap butir obat yang kita gunakan untuk bertahan hidup. Baik, sekian yang bisa saya jelaskan mengenai pengembangan obat baru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.